Selamat bertemu dalam kuliah appraisal, feasibility study, dan pembiayaan proyek. Jadi minggu lalu kita sudah bicarakan tentang decision criteria. Hari ini saya lanjutkan tentang aplikasi dari decision criteria itu terhadap kelayakan dan penilaian proyek ya. Decision criteria kemarin itu ada kita kenal ya secara garis besar ya, yang umum digunakan itu ada 4 ya. Ada BC ratio, internal rate of return, net present value, dan NK ratio. Ya, secara lebih jauh ada juga yang menambahinya dengan cashback ya, cashback period atau kapan kembalinya modal gitu ya. Kemudian ada orang yang memperhitungkan tentang mana lebih besar penghasilannya dari satu proyek dengan proyek lain yang sama-sama visible gitu. Jadi ada kalanya salah satu decision criteria itu tidak bisa memberikan informasi yang cukup untuk membandingkan proyek satu dengan yang lain. Ya, seperti saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa contohnya begini. Ada BC ratio yang besarnya sama-sama 2. 2 itu bisa 2000 dibagi dengan 200 gitu ya. Bagi dengan 100. Sama dengan 2 atau 20 dibagi dengan 10 gitu ya. Jadi 2 gitu. Jadi benefit yang satu bisa ribuan, yang satu puluhan gitu. Jadi oleh karena itu dalam hal comparison untuk mendapatkan yang paling agresif dari satu proyek itu harus digabung ya beberapa dari decision criteria tersebut. Nah, mari kita ikuti ya. Jadi kalau berbicara tentang kelayakan proyek ya, ini salah satu saja dari 4 kriteria ini memenuhi persyaratan, sesungguhnya secara otomatis ya, secara otomatis yang lainnya juga ikut memenuhi syarat. Sebagai contoh begini ya, kita lihat kriteria yang pertama ini adalah BC ratio contohnya ya. Satu proyek dikatakan layak apabila BC rasionya lebih besar dari 1 gitu ya. Nah, kalau BC rasionya lebih besar dari 1, itu pasti net present value-nya lebih besar dari 0. Kenapa? Karena BC ratio lebih besar dari 1 berarti benefit stream, total benefit stream lebih besar dari total cost stream. Sementara net present value itu adalah total benefit stream dikurangi dengan total cost stream. Pasti lebih besar dari 1. Berarti pasti memenuhi syarat kan gitu ya. Kemudian internal rate of return itu pasti lebih besar dari I. Kenapa? Kalau internal rate of return sama dengan I, berarti net present value-nya kan sama dengan 0 kan? Kalau umpamanya internal rate of return sama dengan I, itu berarti net present value sama dengan 0 kan itu. Nah, sementara net present value kan lebih besar dari 0. Jadi ini pun pasti dipenuhi. Nah, ini pun pasti dipenuhi. Kenapa? Karena cash flow yang positif dengan cash flow yang negatif pasti lebih besar yang positif daripada yang negatif. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara dengan kelayakan proyek, apakah proyek ini layak atau tidak, sebenarnya salah satu dari kriteria ini saja kita hitung, otomatis bisa kita menyatakan bahwa proyek ini visible gitu ya. Nah, jadi kalau begitu untuk apa semua diperiksa gitu ya? Itu yang saya sebutkan pertama tadi. Kalau BC ratio saja kita hitung, kita nggak bisa melihat perbedaan yang nyata ya, yang lebih mendalam
dari dua proyek yang BC ratio-nya sama gitu. Jadi oleh karena itu kita harus lihat baik dari sisi net present value-nya, dari sisi internal rate of return-nya, atau dari sisi NK ratio-nya gitu ya. Jadi kalau ini kita gabung semua mungkin ya akan memberikan bukan mungkin akan memberikan informasi yang lebih banyak tentang proyek mana yang lebih atraktif. Jadi satu lagi, dengan menghitung ini semua, kita bisa meranking proyek berdasarkan agresivitasnya, berdasarkan mutual eksklusifnya, mana yang paling menguntungkan dengan yang lain. Jadi urutan pertama, kedua, ketiga, bisa kita bandingkan 4-5 proyek yang sejenis dalam satu sektor atau satu wilayah, bisa kita ranking dia dalam urutan prioritas ya. Nah itu gunanya ini. Nah kemudian ini ya NK ratio ini sebenarnya ini ada juga kaitannya dengan payback ya. Payback period namanya. Payback period ini juga merupakan salah satu parameter atau kriteria yang sebagian investor itu kepingin tahu dia. Ya. Jadi kalau BC ratio-nya sudah jelas dia tahu bahwa tidak akan rugi gitu ya. Tapi dia mau tahu kira-kira ini uang yang diinvestasikan ini kembali berapa lama. 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin lebih pendek gitu. Jadi makin cepat uang kembali, orang biasanya ada juga yang lebih tertarik di sana walaupun net present value-nya tidak sebesar yang lainnya gitu ya. Nah, jadi tergantung kriteria ini bagi investor yang penting bagi dia yang mana yang diutamakan gitu. Apakah jumlah nominal net present value-nya dia perlu sebagai kriteria, atau rate-nya atau internal rate of return-nya yang lebih besar yang perlu bagi dia gitu ya. Jadi dari hal-hal yang seperti ini perlu kita lakukan satu perbandingan satu proyek dengan proyek yang lain. Mari kita lanjutkan ya. Nah, kemarin di kuliah sebelumnya ini sudah saya sampaikan juga, kalau proyek itu BC ratio-nya lebih besar dari 1, itu pasti diterima atau layak gitu ya. Tapi kalau 1 itu pulang modal saja. Kemudian kalau lebih kecil itu rugi. Itu biasanya ditolak gitu ya. Kemudian net present value pun begitu, sama dengan yang itu tadi. Kalau lebih besar dari 0 berarti ada untungnya kan gitu ya. Kalau tidak itu kalau sama dengan 0 berarti balik modal gitu ya. Kemudian kalau ini lebih kecil dari 0 berarti rugi. Kemudian IRR pun begitu juga. Kalau dia sama dengan I, itu balik modal. Kalau lebih kecil, itu namanya rugi. Kenapa rugi? Kan lebih bagus kita nggak usah gunakan uang ini, sementara I yang kita pergunakan ini, itu di bank pun dapat bunga seperti itu. Jadi nggak usah diinvestasikan, letakkan aja di bank gitu. Nah, jadi oleh karena itu maka yang kriteria ini semua ini akan memberikan pertimbangan untuk keputusan bagi pemilik modal. Yang terakhir ini adalah NK ratio. Ini adalah cash flow yang positif dibagi cash flow yang negatif selama umur project. Nah, ini berarti kan sama dengan payback-nya. Payback kalau katakanlah ya, ini adalah 5 gitu ya. Berarti kan kalau sempat NK ratio sama dengan 5, itu artinya apa? Berarti kan perbandingan antara cash flow yang positif dengan cash flow yang negatif seumur proyek itu kan 5:1 gitu ya. 5 yang positif
satu bagian yang negatif, yang negatif ya, karena ini nilai mutlak. Ini menunjukkan bahwa kalau demikian berarti lebih cepat proyek itu payback, membayar kembali dari investasi, karena tahun-tahun yang negatif itu lebih sedikit daripada tahun-tahun yang positif jumlahnya, jumlah penerimaannya ya. Nah, sekarang kita teruskan. Ada beberapa catatan yang perlu diingat dalam memahami tentang decision kriteria ini ya. Pertama, apabila BC ratio lebih besar dari 1, maka kondisi ini otomatis. Itu yang saya sebutkan di awal dari kuliah ini tadi. Otomatis NPV lebih besar dari, 0 ya, lebih besar dari 0. Ini 2 kali tulis ini. Yang ini yang betul. NPV lebih besar dari 0, IRR lebih besar dari I, dan NK ratio lebih dari 1. Jadi otomatis seperti itu dia ya. Kemudian, apabila salah satu decision kriteria dipenuhi pada sebuah proyek, maka pada hakikatnya proyek tersebut dikatakan layak. Itu yang sudah saya sebutkan tadi ya. Namun untuk membandingkan beberapa proyek yang visible ya, artinya yang layak semua, yakni untuk memilih yang paling atraktif atau mutual eksklusif namanya, maka diperlukan beberapa decision kriteria untuk menilainya. Jadi yang 3 lagi itu diperlukannya. Kalau 1 kita hitung, berarti 3 lagi kita perlu ketahui. Sebagai contoh misalnya, nilai BC ratio untuk proyek yang dihasilkan memberi perbandingan cost 1000 bagi 200 gitu ya. Ini hasilnya kan 5. Dan 100 bagi 20 juga hasilnya sama-sama dengan 5. Ini artinya apa? Kita sepintas kalau nggak kita lihat ke analisis lebih mendalam, kita nggak tahu bahwa oh ini rupanya kalau saya tanamkan modal di sini, ini saya bisa mendapat benefit 1000 gitu. Kalau di sini saya hanya bisa dapat 100, padahal saya punya uang cukup gitu untuk proyek yang lebih besar. Jadi kalau uang cukup, ya kenapa saya investasi di tempat yang kecil, toh di sini pun bisa saya hasilkan lebih banyak. Nah ini biasanya adalah pertimbangan investor di dalam berinvestasi ya. Jadi oleh karena itu ingat catatan ini, banyak pertimbangan bagi investor atau berinvestasi atau pemilik uang berinvestasi atas proyek yang dia pilih. Nah ini biasanya pemerintah juga ya mempertimbangkan hal ini. Walaupun pemerintah itu biasanya menilai proyek secara ekonomi, bukan secara finansial ya. Kalau orang private atau perusahaan atau BUMN mungkin dia lebih concern kepada aspek finansial untuk rugi gitu ya, bagi perusahaannya atau bagi dirinya sendiri. Tapi kalau pemerintah ya, proyek pemerintah, infrastruktur publik, dari aspek ekonomi, dia mau melihat ini mana yang paling atraktif memberikan manfaat atau keuntungan bagi masyarakat banyak kan gitu. Jadi perbedaannya hanya di sana, tetapi kriterianya sama. Nah, kalau kriterianya sama, tetapi aspek analisisnya berbeda, berarti di mana hal-hal yang penting diketahui untuk melakukan analisis dan penilaian proyek ini. Yang paling penting adalah how to value all cost and benefit involved in the project. With and without project and in financial and economic condition. Jadi artinya secara finansial kalau kondisi terdapat, kita harus bisa convert harga-harga yang ada di harga finansial itu menjadi harga ekonomik, baik input maupun outputnya ya. Nah, jadi sekali lagi
pahami kembali kuliah yang sudah saya sampaikan kemarin sebelum-sebelumnya untuk bisa membedakan finansial dan ekonomi ya. Nah, kita teruskan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi proyek attractiveness. Artinya bagaimana sebuah proyek itu dikatakan lebih atraktif dari yang satu dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Ya, jadi ini bisa kita bandingkan, umpamanya begini. Saya buat satu proyek infrastruktur yang sederhana, yaitu pembangunan jalan, ya, pembangunan jalan dari dalam satu provinsi bisa berbeda lokasi, ya, tapi biayanya bisa sama, gitu. Biaya konstruksinya bisa sama, tetapi lokasinya berbeda. Nah, ini kalau umpamanya dihitung secara ekonomi, karena jalan itu biasanya kan kecuali jalan tol itu ada finansialnya seperti Hutama Karya, Jasa Marga. Itu kalau kita tinjau dari aspek keuangan perusahaannya itu finansial. Tapi kalau kita tinjau dari aspek society-nya itu kan ekonomi gitu. Nah, dari kedua aspek ini, kalau dia itu dianalisis, kriteria itu semua harus memenuhi. Misalkan, kedua proyek yang saya sebutkan tadi sama-sama visible. Artinya, ada 4 decision kriteria yang kita tetapkan tadi, itu memenuhi syarat, berarti visible. Nah, sekarang, kalau uang terbatas, kan ini persoalannya nih. Kalau uang negara terbatas, berarti harus disusun skala prioritas. Skala prioritas mana yang lebih penting? Biasanya adalah kalau tidak ada unsur pertimbangan politis, maka mana yang paling besar atau mana yang paling banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, itulah menjadi prioritas pertama. Tetapi kalau ada aspek politik, mungkin itu tidak demikian. Ini bisa saja yang sama-sama visible tadi, yang urutan yang paling bawah, tetapi secara politis dia itu lebih diutamakan dari yang lainnya, maka dia bisa didahulukan untuk dikerjakan dalam ranking. Nah, untuk ini saya buat satu contoh yang sederhana seperti proyek A dan proyek B ini. Jadi proyek A dan proyek B ini adalah mereka contoh bagaimana menilai attractiveness dari satu proyek. Nanti ini bisa digunakan untuk beberapa proyek secara simultan ya. Oke, contoh ini coba perhatikan ya. Ada 2 proyek, yakni proyek A dan proyek B. Ya. Ini adalah contoh yang sederhana bagaimana cara untuk membandingkan satu proyek dengan proyek lain dengan biaya yang sama, biaya investasi yang sama gitu ya. Nah, memiliki umur rencana yang sama, yakni 2 tahun. Jadi artinya proyek A umurnya 2 tahun, umur B pun 2 tahun gitu ya. Artinya setelah 2 tahun itu dianggap sudah tidak lagi menghasilkan apa-apa gitu. Ini contoh sederhana supaya bisa gampang memahami comparison atau perbandingan antara satu proyek dengan proyek lain ya. Nah, investasi kedua proyek tersebut adalah sama, yakni 100 juta pada tahun ke-0. Ya, jadi ingat, kemarin apa itu tahun ke-0 adalah year 1 pada saat N sama dengan 0 ya. Year 1 itu, karena kita selalu berhitungnya kalau dari finansial ini, keuangan ini, di akhir tahun. Berarti setelah selesai pembukuan 1 tahun, di awal tahun berikutnya itu baru dibuat perhitungannya gitu ya. Nah, jadi tahun ke-0 nilai investasi 100 juta. Berarti dia investasi selesai itu. 1 tahun, berarti tahun pertama atau N sama dengan 0 ya. Proyek A tidak memperoleh pemasukan pada tahun pertama. Ingat, proyek A tidak memiliki penghasilan pada tahun pertama. Artinya tahun pertama itu begini ya. Kalau ini proyek
ini year 0, ini year 1, jadi ini year 2 gitu ya. Jadi sebenarnya proyek ini keseluruhannya kan 3 tahun ya. Ini artinya ini proyek ini sebenarnya 3 tahun, 3 years. Nah, jadi di sini sama-sama 100 juta. Ini proyek A ya 100 juta, proyek B juga 100 juta. Tapi di year 1 ini tidak ada penghasilannya. Di year 2 dia menghasilkan 121 juta. Di sini 121 juta. Proyek B di tahun pertama dia menghasilkan 115 juta. Tapi di sini nggak ada gitu. Nah, perbedaannya di sini adalah jumlah pemasukan atau penerimaan atau benefit streamnya. Cost-nya sama. Gitu. Nah, ini adalah proyek yang mau dibandingkan. Nah, kemudian proyek A tidak memperoleh pemasukan pada tahun pertama dan memperoleh pemasukan sebesar 121 juta pada tahun kedua. Itu yang saya tuliskan tadi. Proyek B memperoleh pemasukan 115 juta pada tahun pertama dan tidak memperoleh pemasukan pada tahun kedua. Nah, inilah yang mau dibandingkan. Pertanyaannya, yang mana di antara kedua proyek tersebut yang lebih atraktif berdasarkan besaran decision kriteria? Maksudnya begini, kalau Anda sebagai investor atau Anda berduduk di jabatan tertentu di pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan yang mana yang dipilih di antara kedua ini. Gitu ya. Karena ini dari sisi penilaiannya adalah dari sisi teknis, ekonomi dan finansial kan. Tidak dengan politik ya, kalau politik lain, itu nggak perlu dibicarakan ini. Ya, kalau politik berarti mana yang diprioritaskan oleh pimpinan yang dipilih secara politis itu dikerjakan. Pimpinan secara politis ya. Jadi pimpinan secara politis siapa? Presiden, gubernur, wali kota, bupati. Ya, itu semua kan pimpinan politis yang dipilih rakyat kan. Yang lainnya kan birokrat. Kalau yang birokrat itu lain. Menteri masih bagian dari presiden ya, karena dia juga adalah dipilih oleh presiden, hak prerogatif presiden itu. Nah, jadi lihat posisi Anda di mana dalam kontekstual kita berbicara tentang kelayakan proyek, feasibility study, appraisal dan pembiayaan proyek ini ya. Nah, dengan demikian maka kita coba lihat dengan contoh yang sederhana ini seperti apa cara untuk memilih antara satu proyek A dan proyek B. Nah, dalam kuliah sebelumnya saya sudah sampaikan rumus matematis dari net present value atau nilai proyek pada saat investasi. Pada saat investasi, nilai proyek itu berapa? Itu rumusnya adalah sigma T sama dengan 0 sampai T sampai N. Jadi dalam hal ini N-nya kan sama dengan 2 ya. Karena N 0 sampai 2. Tapi lamanya proyek ini dari mulai konstruksi sampai final itu 3 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga. Tahun pertama itu adalah disebut year 0 atau N sama dengan 0. Tahun kedua itu N sama dengan 1. Dan tahun ketiga itu N sama dengan 2 ya. Nah, sekarang jadi kalau begitu di sini sudah bisa kita masukkan ya apa namanya N dalam hal ini N sama dengan 2 ya. Oke. Nah, jadi kalau benefitnya tadi cost-nya sama kan, sama-sama 100. Ini nanti 100. Dia semuanya di tahun ke 0 ya. Jadi cost-nya di tahun ke 0 ada 100. Kemudian I-nya ini nggak diberitahu dalam soal kita ya. T-nya dikasih tahu sama dengan 2 tahun. 3 tahun dan N maksimum 3 ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan benefit kurang cost ya dibagi 1 dibagi tambah I pangkat T.
Berarti ini kan discounting factornya, discounting factor kan 1 dibagi dengan 1 tambah I pangkat T kan gitu ya. Nah, kalau T sama dengan 0, berarti discounting factornya kan sama dengan 1. Ya kan? Karena ini 1 pangkat 1 gitu ya. Nah, kalau T sama dengan 1, ya, itu discounting factornya itu pasti sama dengan berapa? 1 dibagi dengan 1 tambah I pangkat 1. Pasti dia itu lebih kecil dari 1. Ya. Nah, sekarang kalau begitu kita carilah harga I. Kita coba dengan memasukkan harga I tertentu untuk melihat ini proyek A dan proyek B bagaimana ya kondisi net present value-nya. Kalau I-nya saya berikan nilai yang sama, saya mulai dari hal yang terkecil gitu. Itu untuk melihat bagaimana kondisi proyek ini, kalau penerimaannya seperti soal tadi, kalau kita buatkan I-nya bervariasi. Nah, kita lihat. Nah, satu lagi ya, selain net present value itu, ini pun perlu diperhatikan, internal rate of return. Apa itu internal rate of return? Ini adalah besarnya I pada saat net present value sama dengan 0, kan gitu kan? Nah, ini sama dengan 0. Nah, apa artinya? Kalau net present value dari proyek tersebut sama dengan 0, berarti kan dia tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Sudah balance dia atau hanya balik modal gitu. No gain ya. No gain berarti NPV sama dengan 0. Pada saat NPV sama dengan 0, ini harga I-nya inilah yang sama dengan IRR gitu kan. Jadi kalau IRR-nya sama dengan ini menghasilkan NPV sama dengan 0, itulah batas uang tidak menghasilkan. Jadi kalau begitu, ya orang berpikir ngapain dimasukkan uang ke sana orang nggak menghasilkan apa-apa. Kalau secara ekonomi pun begitu. Untuk apa kita investasikan di sarana publik di situ kalau masyarakat nggak memperoleh apa-apa gitu. Artinya kan nggak ada hasilnya apa-apa sama, nggak ada manfaat apa-apa sama masyarakat kalau NPV-nya sama dengan 0. Kan itu artinya. Nah, oleh karena itu maka yang dua ini akan selalu berhubungan. Nah, kita lanjutkan ya. Ini rumus matematis yang ini sudah saya berikan pada minggu lalu. Kalau analisis dari proyek yang tadi ya, kalau kita perhatikan itu kondisinya kira-kira seperti ini. Proyek A pada year 0 atau N sama dengan 0 ya, itu investasinya 100 juta. Proyek B juga investasinya 100 juta atau cost sama dengan 100 juta. Jadi di sini ya, sekali lagi saya mau sampaikan, pengertian cost ini harus Anda pahami secara baik karena di dalamnya semua biaya yang diperlukan untuk proyek itu bisa beroperasi dan menghasilkan sesuatu itu dihitung menjadi cost. Ya, jadi contohnya dari mulai pre-feasibility study, kemudian feasibility study, detail design, pengawasan, konstruksi gitu ya. Ini seluruhnya kan cost ini. Inilah yang 100 juta ini. Jadi artinya kalau Anda memiliki proyek, berarti yang paling penting dulu adalah how to identify cost untuk membangun infrastruktur itu, sarana publik itu. Nah, kalau ini sudah selesai, inilah proyek kita, proyek A dan B. Tadi proyek A tidak menghasilkan apa-apa di tahun N sama dengan 1 atau tahun kedua ya. Kemudian dia menghasilkan 121 juta pada saat N sama dengan 2 kan gitu ya. N sama dengan 1, N sama dengan 0, N sama dengan 1, dan N sama dengan 2. Ini 121 juta. Sementara yang B dengan nilai investasi yang sama, dia memperoleh 115 juta. Dan di sini tidak ada. Jadi dari sini lihat ya.
ini memperoleh pemasukan setahun lebih lambat daripada yang pertama, tetapi dia lebih besar, 121 juta. Selisih 6 juta dengan ini, tapi ini diperoleh di tahun N sama dengan 1 atau tahun kedua, ya. Nah, apa artinya ini? Kalau kita lihat, kalau kemarin dalam kuliah-kuliah kita sebelumnya, ada metode discounted, ada undiscounted, ya. Kalau kita gunakan metode undiscounted, ini pasti yang harus dipilih adalah proyek A. Karena kita nggak punya tools untuk mengecek apakah proyek B itu lebih baik dari proyek A, nggak ada toolsnya. Nah, dengan metode discounted method, maka ini bisa dibandingkan lebih jauh. Kalau undiscounted, ya segera nggak ada pilihan. Ini yang paling banyak untungnya adalah yang nomor 1, proyek A, yaitu 121 kurang 100 juta. Berarti untung 21 juta. Sementara proyek B, 115 juta kurang 100 juta. Berarti 15 juta. Maka undiscounted method selesai perbandingannya sampai di sana. Nah, sekarang bagaimana dengan metode discounted method? Yang kita bicarakan ini adalah metode discounted method. Itulah maka kita kenal discounting factor tadi, ya. Discounting factor tadi itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 tambah I pangkat T gitu, ya. Nah, pangkat N lah kita bikin biar nyatu sama ini, ya. Pangkat N gitu. Nah, sekarang kita coba dalam analisis proyek kita ini, misalkan uang itu gratis, tidak harus bayar bunga, grant namanya. Grant artinya begitu uang dikasih, nggak perlu dibayar bunganya, berarti I sama dengan 0. Maka kalau begitu, proyek A itu jauh lebih menguntungkan. Itulah undiscounted tadi, 0 bunganya, berarti tidak perlu didiskontit sampai tahun berapapun. Jadi oleh karena itu, proyek A lebih atraktif, pilih ini. Nah, jadi di sini Anda sudah bisa melihat bahwa apabila uang itu kita bisa pakai dan tidak perlu membayar bunga, maka itu sama halnya dengan menganalisis proyek dengan metode undiscounted method. Secara nyata, ya, tidak ada proyek yang bunganya nggak ada. Kenapa? Karena walaupun uang itu uang kita pribadi gitu, ya, itu kalau diletakkan di bank, dia kan ada bunganya, ada earningnya, ada penghasilannya. Jadi oleh karena itu, kalau secara finansial dan ekonomi itu pengertian I sama dengan 0 itu adalah sebenarnya hibah, ya. Pemberian hibah tidak harus dibayar. Jadi ada negara miskin, ada desa tertinggal segala macam, kadang-kadang bisa dapat hibah, ya. Atau kabupaten kota yang keuangannya tidak memenuhi kebutuhan kabupaten itu secara belanja rutin saja, itu biasanya ada hibah seperti itu, nggak perlu bayar, ya. Jadi, tapi kalau secara ekonomi untuk negara nggak ada yang tidak bayar, ya. Kita harus perhitungkan. Baik, kita teruskan saja. Kalau ini kan if ini, ya. Ini dalam berhitungkan bisa saja, namanya berandai-andai gitu, ya. Jadi boleh saja. Kalau kenyataannya itu jarang, ya. Kemudian untuk interest rate I sama dengan 5,2%, ya. Ini sebenarnya sudah disimulasi dari rumus tadi, ya. Dengan 5,2% per tahun, kedua proyek itu sama-sama atraktif. Artinya apa? Dia memiliki net present value yang lebih besar dari 0 dan sama besarnya. Jadi sampai batas 5,2%, itu proyek A bisa dikatakan lebih atraktif, ya.
Karena kalau 0, 1, 2, 3, kalau di 5,2 baru dia sama, berarti di bawah 5,2 proyek A masih lebih atraktif. Nah, keputusan pertama adalah apabila bunga uang yang bisa kita gunakan untuk proyek ini ya lebih kecil dari 5,2% per tahun, maka pilihlah proyek A. Itu artinya. Sekali lagi ya, apabila bunga uang yang kita pergunakan, apakah dari bank, atau badan keuangan lain, atau badan keuangan dunia, atau badan keuangan bank komersial, atau uang siapapun yang membangun infrastruktur itu, kalau bunganya di bawah 5,2%, maka pilihlah proyek A. Itu arti analisis ini. Ya. Kemudian, kalau untuk interest rate sama dengan 10%, gitu. Kita gunakan interest rate 10% untuk berhitung di net present value ini, ya. Net present value ini. Kalau kita gunakan itu, kita akan peroleh proyek A nilainya sudah sama dengan 0, net present value-nya. Artinya, dengan I sama dengan 10%, kita hitung besar benefit stream dan cost stream tadi, kita masukkan ke rumus ini, nilainya 0. Berarti apa? IRR-nya sama dengan 10%, kan gitu. Proyek A, nilainya 10%. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau umpamanya net present value-nya sama dengan 0, berarti I yang diperoleh dari perhitungan N sama dengan 0 ini adalah sama dengan IRR ya. Nah, ini. Nah, sekarang coba kita lihat dalam contoh soal kita ini. Ini kalau kita perhatikan di sini ya, untuk 5,2% I-nya, maka untuk proyek yang kedua proyek sama-sama atraktif karena net present value-nya itu sama besarnya. Berarti seperti saya katakan tadi, kalau begitu sampai batas 5,2 ini, itu proyek A dan proyek B masih sama-sama atraktif, dan kalau lebih kecil dari itu, ini lebih atraktif kan gitu ya. Nah sekarang untuk interest rate yang 10% gitu ya, per tahun, proyek A memiliki NPV sama dengan 0. Nah di sini, nggak mampu lagi proyek itu memberikan income atau benefit atau laba gitu ya, keuntungan apabila bunga uang yang harus dibayar, bunga investasi itu di atas 10%. Di 10% juga dia keuntungannya sudah sama dengan 0. Proyek A. Tetapi proyek B, ya, atau dengan kata lain IRR-nya sama dengan 10%. Jadi proyek A itu hanya bisa memperoleh benefit atau bunga uang yang kita peroleh dari investasi itu 10%. Sedangkan proyek B masih memiliki net present value lebih besar dari 0. Berarti dia masih positif benefitnya, masih ada untung. Maka kalau internal rate of return-nya sampai ke sebesar ini atau bunga uang yang kita pakai untuk investasi sudah 10%, maka proyek A itu sudah tidak atraktif lagi, lebih bagus memilih proyek B. Itu artinya. Nah, jadi dalam hal ini proyek B lebih atraktif. Kalau I sama dengan 10%, maka itu pilihlah proyek B. Itu artinya ya. Nah, sekarang kita teruskan. Kalau kita tadi udah sampai di sini ya, nomor 3. Kita masuk ke nomor 4. Sekarang nomor 3 sudah, kita masuk nomor 4 ya. Kalau interest rate-nya kita naikkan lagi 15%. Nah, kita kan mau lihat ini. Kalau 15% per tahun, proyek B sudah mencapai titik sama seperti proyek A pada saat 10%. Proyek B itu hanya bisa menghasilkan kalau bunga uang yang dipakai untuk investasi itu tidak lebih dari 15%. Nah, jadi kalau proyek A udah pasti rugi di situ, udah negatif dia. Proyek A udah rugi. Nah, jadi kalau demikian,
Sekarang tibalah kita kepada satu pembuat keputusan ya. Ini coba lihat ya dari pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita lakukan analisis. Ini proyek ini cocok dipilih pada kondisi yang seperti apa gitu. Atau artinya kondisi bunga uang di dalam berinvestasi ini itu di mana gitu. Makanya kalau kalian perhatikan ya, setiap tahun kalau Bank Indonesia itu mengumumkan suku bunga, itu selalu mempengaruhi banyak aspek ekonomi kan gitu ya. Sebenarnya ini salah satu dalam konteks dengan proyek gitu. Makanya kalau ada satu negara yang inflasinya nggak keturungan atau bunga banknya, bank sentral negaranya udah sampai 30%, 40% begitu ya. Itu nggak ada orang yang bisa berinvestasi layak. Karena nggak bisa kembali dia investasi itu. Makanya dulu waktu kita pernah krisis ekonomi tahun 97, itu kan bunga uang gila-gilaan kan. Jadi pada saat seperti itu kita mau investasi apapun memang susah. Kenapa? Karena kondisi ekonomi negara tidak stabil gitu. Jadi oleh karena itu maka sangat dibutuhkan pembangunan infrastruktur atau pabrik infrastruktur ini sangat erat kaitannya dengan stabilitas keuangan negara atau stabilitas perekonomian suatu negara. Jadi dari mana indikator itu? Indikator itu biasanya adalah interest rate yang diumumkan oleh negara setiap tahun. Ya. Karena ini akan mengikuti semua kepada bank-bank komersial, bank-bank yang menyalurkan dana untuk pembangunan, segala macam. Jadi kalau ada lagi krisis moneter internasional katanya, itu Bank Dunia pun sudah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh parsial-parsial negara, bunga-bunga pinjaman lunak pun akhirnya tinggi bunganya, sehingga memang sulit untuk bergerak gitu ya, untuk membuat proyek. Nah, oleh karena itu maka dalam kondisi seperti ini kita harus melihat bahwa kapan kita memberi keputusan, siapa pemberi keputusan tersebut dalam kondisi seperti apa. Nah, kesimpulannya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, kalau umpamanya kita perhatikan proyek tadi ya, ini proyek A, ini proyek B. Kalau kita lihat grafik net present value-nya, ya, ini adalah interest rate. Ini artinya keadaan perekonomian satu negara. Ya. Kalau bank sentral itu mengumumkan bunga uang itu makin tinggi, maka kondisi proyeknya seperti yang sudah kita lakukan ini tadi, yang kita evaluasi itu. Nah, kalau tadi angka ada angka 5,2 tadi, itu posisinya di sini. 5,2% per tahun ya. Per annual gitu ya. Itu sama kan proyek A dan proyek B. Nah, kalau kita ambil bunga uang lebih kecil, ini negara yang sangat maju dan keuangannya bagus, negaranya kaya gitu. Mungkin ini seperti negaranya Brunei Darussalam gitu ya, Bolkiah itu. Barangkali dia bunga banknya pun barangkali lebih kecil dari ini. Mungkin di sana itu kalau proyeknya di sana mungkin pilih proyek A gitu ya. Nah, sekarang di 10%, perhatikan ini. Di 10%, ini net present value ini sudah mulai nol. Dan kalau tambahi lagi bunganya udah negatif, udah rugi gitu. Nah, sementara proyek B di sini dia masih positif. Ya kan? Nah, pada saat dia 15% baru dia sama dengan proyek A di posisi 15%. Nah kan? Nah, ini dia 15%. Ini 10%. Nah, kalau begitu kesimpulannya adalah satu, untuk bunga uang
lebih kecil dari 5,2%, pilihlah proyek A. Untuk bunga uang lebih besar dari 5,2%, itu sebaiknya pilih proyek B. Ini dia yang hijau ini ya, yang biru. Jika kriterianya adalah memaksimalkan net present value, berarti ini yang mau dimaksimalkan kan gitu ya. Maka pilihlah proyek B. Kenapa? Karena luasan yang biru ini itu adalah total benefit sampai net present value-nya sampai 15%. Itu adalah untuk jumlah total net present value. Jika kriterianya adalah memaksimalkan internal rate of return, maka itu juga yang besar itu adalah proyek B. Nah, jadi sekarang sudah bisa dilihat ya, dari aspek analisis proyek 2 yang sederhana ini, decision criteria ini, di sini ada kita pakai berapa nih? 3 ya, net present value, internal rate of return, sama 2 ya, net present value dan internal rate of return. Nah, sekali lagi, untuk setiap kondisi yang net present value-nya lebih besar dari 0, BC ratio-nya pasti lebih besar dari 1. Ya. Demikian juga untuk setiap IRR yang lebih besar dari I, itu besar BC ratio-nya pasti lebih besar dari 1. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan dalam akhir kuliah ini adalah, beginilah contoh yang sederhana dari suatu analisis proyek untuk melihat bagaimana proyek tersebut bereaksi. Bereaksi dalam arti kata cash flow-nya dari sisi benefit flow, benefit stream dan cost stream. Apabila ya terjadi perubahan kebijakan yang terjadi di luar kendali daripada yang mengerjakan proyek atau investor yang dalam proyek. Kenapa? Kalau keadaan moneter atau keadaan kondisi keuangan atau suku bunga perbankan itu bukan Pimpro yang tentukan, bukan bukan orang yang masyarakat yang tentukan, tetapi kondisi perekonomian, berarti kebijakan dari satu negara. Berarti itu keputusannya adalah keputusan negara ya. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis proyek ini ya, definisi layak atau tidak layak bisa digunakan salah satu dari kriteria itu, tapi umumnya itu orang pakai BC ratio. Dan kalau kita menggunakan uang pinjaman luar negeri gitu ya, dari Bank Dunia, itu 4 ini harus minimum harus digunakan. Karena ini adalah standar yang digunakan oleh Bank Dunia untuk menyalurkan dana bantuan atau pinjaman ke negara anggotanya ya. Nah, saya kira sudah cukup jelas ini ya. Berarti dari penjelasan ini saya mau sampaikan bahwa yang menjadi bagian penting dalam analisis proyek ini adalah memvalue ya, memvalue semua komponen-komponen yang ada di dalam proyek untuk bisa membuat perhitungan cost yang akurat dan bisa memperkirakan, karena kan benefit itu belum datang ya, masih bisa berubah di masa mendatang. Itu juga harus bisa di forecasting ya, benefits komponen secara seksama, detail, dan akurat. Makin akurat dia, maka kita bisa menganalisis proyek lebih akurat pula ya.
Kemudian dalam hal I, itu kan ada dua ini ya. I untuk finansial dan I untuk ekonomi itu kan tidak sama ya. Nah ini pun harus ditetapkan secara sama karena begini. Pada saat kita melakukan evaluasi macam yang ini ya, macam contoh ini kita berada pada tahun 0. Jadi semua present value tadi dibawa ke sini, ya kan? Nah, kenapa kita coba dengan berbagai interest rate ini? Karena besok lusa kita sebenarnya nggak tahu kebijakan. Kalau proyek kita umpamanya umurnya panjang, ya, katakan umur ini kan karena umurnya pendek mungkin lebih gampang diprediksi ya. Kalau umurnya ada 10 sampai 20 tahun gitu kan. Ini kan kalau pemilihan presiden kan sudah 4 kali pemilihan presiden ini. Kondisi perekonomian pun kita nggak tahu apa yang terjadi dalam 10 ini bisa macam-macam. Nah, jadi bagi orang yang menganalisis kelayakan dan penilaian proyek ini, dia harus lihat dalam long run seperti ini, sehingga dia itu bisa disimulasi untuk berbagai besaran I ini gitu ya. Kenapa? I ini kan kebijakan negara bersangkutan di mana proyek itu berada. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tetapkan sekarang secara fix. Karena tahun depan bisa berubah, tahun berikutnya berubah. Jadi kalau kita coba range dia, berarti proyek ini akan visible untuk proyek B contohnya ya. Itu akan visible dan layak bisa dilakukan apabila bunga uang antara 0 sampai 15%, kan gitu kan. Sementara proyek A, ya, proyek A hanya visible atau layak dikerjakan antara apabila I 0 sampai 10%, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kalau bisa dipastikan untuk bunga bank tertentu itu berapa keuntungan bisa diperoleh gitu. Nah, jadi dengan melakukan simulasi seperti ini, maka setiap proyek bisa kita nilai dan bisa kita compare satu dengan yang lain untuk memberikan keputusan yang terbaik. Ya, decision yang terbaik dalam hal tidak ada intervensi politik. Sekali lagi ya, analisis finansial dan ekonomi setiap proyek infrastruktur yang kita lakukan bisa kita pergunakan model dan sistem ini atau teknik ini apabila tidak ada pertimbangan politik yang ada di proyek tersebut. Kalau itu ada, ini blank, nol, nggak usah dibicarakan. Karena kalau urusan politik itu adalah hal yang tidak ada kaitannya dengan layak atau tidak layak secara finansial atau ekonomi, ya. Nah, jadi saya kira dengan penjelasan ini, saya harapkan ya proyek yang lebih kompleks dalam teknik sipil biasa di infrastruktur ya. Kita di infrastruktur kita itu banyak public infrastruktur kita yang besar dan umurnya panjang. Saya kasih contoh umpamanya irigasi ya. Irigasi ini, proyek irigasi itu besar. Biayanya besar dan umur sarana prasarana pun diperkirakan besar. Sehingga biaya operasi dan pemeliharaannya pun panjang. Ini rata-rata kalau di Indonesia itu antara 20 sampai 25 tahun umurnya ya. Jadi coba bayangkan ya, kita harus bisa memforecasting itu benefit stream untuk 25 tahun ke depan. Dan biasanya untuk konstruksi mulai dari bendung sampai saluran distribusi ya, saluran primer, sekunder, tersier, bangunan-bangunan hidrolis semua, ini kadang-kadang bisa makan waktu 5 tahun. Jadi artinya tahun ke-6 dia baru ada pemasukan gitu. Dan ada kalanya
pada saat kita membangun ini, kalau sifatnya rehabilitasi, mungkin produk without project-nya pun berkurang juga karena ada gangguan dari project ini. Hal-hal seperti ini, ya, dalam melakukan analisis ya finansial dan ekonomi, itu kita harus sangat-sangat hati-hati dan lakukanlah simulasi secermat mungkin karena rentangnya panjang. Ya. Jadi kalau dalam rentang panjang ini itu perlu dilakukan. Nah, kapan hal-hal seperti ini menjadi penting? Hal-hal seperti ini menjadi penting apabila ada constraint atau keterbatasan uang yang kita miliki untuk membangun. Ya, sehingga kita harus sangat hati-hati untuk menentukan yang mana didahulukan. Gitu. Ya, oleh karena itu, kalau uang tidak menjadi masalah, berarti kita hanya perlu kira-kira proyek mana yang memang tidak rugi. Mungkin prioritas 1, 2, 3, 4, 5, ya urut aja tahunnya, tapi lakukan saja semua, enggak masalah. Tapi kalau uang kita enggak cukup, kita harus hati-hati untuk melaksanakan yang mendahulukan yang terpenting dulu, baru urutan-urutan terpenting berikutnya. Ya. Nah, saya kira ya, irigasi butuh waktu panjang. Kemudian jalan raya. Ya, biasanya toll road juga ini butuh waktu bertahun-tahun dan umurnya panjang. Ya, kemudian apa lagi? Sarana water supply. Ini juga air minum. Itu juga umurnya panjang, investasinya besar. Kemudian apa lagi? PLTA. Ya, ini juga umurnya panjang dan biayanya mahal. Nah, umumnya proyek-proyek infrastruktur di teknik sipil ini itu panjang-panjang umurnya dan forecasting dan cara kita untuk memvalue semua komponen di dalamnya baik di komponen cost maupun di komponen benefit itu butuh waktu panjang. Baik, saya kira sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan tugas yang saya berikan minggu yang lalu sudah selesai dikerjakan. Dan saya tunggu Anda yang mau bertanya, saya tunggu di diskusi di GCL atau bisa secara di YouTube ini ya. Baik, saya kira sekian kuliah pada hari ini. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Salam.